Ini kaitannya dengan wabah penyakit yang jadi pandemi global dunia, apa namanya itu, corona, bahwa kita disuruh berusaha untuk mencegah dan menghindar, akan tetapi kita juga harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah bersama-sama mengikuti pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengikuti pembacaan Manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita juga bersama-sama sudah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan kita semua, bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda dengan akidah Mu'tazilah, berbeda pula dengan akidah Jabariyah. Jadi ada kelompok Islam yang selalu mengatasnamakan Allah secara mutlak. Ini namanya kelompok Jabariyah. Apapun yang terjadi semuanya kehendak Allah, semuanya kehendak Allah, dan tidak ada kewenangan sedikit pun dari manusia untuk ikut campur tangan. Itu namanya kaum Jabariyah. Yang kedua, di sisi yang kedua ada yang disebut kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu menganggap bahwa semuanya adalah hasil usaha manusia. Menurut kaum Mu'tazilah, orang tidak bekerja tidak bakalan punya uang, orang tidak berobat tidak bakalan sembuh, orang tidak makan tidak bakalan kenyang. Itu menurut kaum Mu'tazilah. Sebaliknya menurut Jabariyah, tidak perlu kerja kalau memang kaya ya kaya, tidak perlu berobat kalau memang sembuh ya sembuh. Ini kaum Jabariyah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berdiri di tengah-tengah keduanya. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hukum kebiasaan, menciptakan hukum adat, menyuruh orang untuk makan, menyuruh orang untuk berobat, menyuruh orang untuk bekerja, menyuruh orang untuk berusaha, menyuruh manusia untuk berikhtiar. Akan tetapi keputusan tertinggi ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita penggabungan antara akidah Mu'tazilah dan akidah apa? Jabariyah. Kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus belajar untuk mendapatkan ilmu, harus bekerja untuk mendapatkan uang, harus berobat untuk menggapai kesembuhan dan lain sebagainya. Itu merupakan prinsip dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi setelah kita bekerja, setelah kita belajar, setelah kita berobat, setelah kita bekerja, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan wabah penyakit yang jadi pandemi global dunia, apa namanya itu, corona, bahwa kita disuruh berusaha untuk mencegah dan menghindar, akan tetapi kita juga harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW, yang hadis itu kemudian terbuka pada saat kunjungan Sayyidina Umar bin Khattab menuju ke daerah Syam atau Syria. Pada saat kekhalifahan Sayyidina Umar bersama rombongannya berangkat menuju ke Syam atau Syria. Jadi setelah mendekati Syam, mendapat berita bahwa di negara Syria sedang terjadi wabah penyakit ganas, wabah penyakit menular.
Sayyidina Umar kemudian berebut dengan sahabatnya. Jadi zaman dahulu itu tidak sembarangan melangkah, tidak sembarangan bertindak, kecuali mengikuti tindak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bertanya kepada kaum muhajirin panggil, tolong kaum sahabat muhajirin kumpul. Setelah kumpul semua, sahabat Umar bertanya, wahai kaum muhajirin, ini ada kasus. Kita mau berkunjung ke Syria, tapi ternyata di sana ada wabah penyakit ganas menular. Apakah ada hadis Rasul yang menceritakan tentang keadaan demikian? Sahabat muhajirin tidak ada yang tahu. Yang kumpul saat itu tidak ada yang tahu. Akhirnya sahabat Umar bertanya kepada kaum Ansor. Kaum Ansor pun sama, tidak ada yang tahu. Terjadilah musyawarah. Bahkan banyak di antara sahabat yang mengatakan, Sayyidina Umar, kenapa sih Anda takut? Toh ajal itu datangnya dari Allah Ta'ala, bukan disebabkan oleh penyakit A ataupun penyakit B, bukan disebabkan oleh wabah A atau wabah B, akan tetapi murni ajal itu kehendak Allah. Sahabat Umar bilang, saya tahu itu, tapi saya ingin melangkah sesuai dengan aturan Rasul. Di saat terjadi perdebatan, datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Setelah datang, ditanya oleh Sayyidina Umar, kebetulan kau datang wahai Abdurrahman, ini ada masalah semacam ini. Tolong, apakah kamu tahu ada hadis Rasul yang berkaitan dengan hal semacam ini? Sayyidina Abdurrahman bin Auf kemudian matur, betul ya Umar, saya pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, jika di suatu daerah ada wabah penyakit menular yang ganas dan kamu tidak ada di daerah tersebut, janganlah kamu masuk ke daerah tersebut. Tapi jika wabah penyakit itu berada di suatu daerah yang kamu berada di dalamnya, maka kamu jangan keluar dari daerah tersebut. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian memberitahukan kepada rombongan, ayo kita pulang sesuai hadis Rasul. Jika di suatu daerah ada wabah penyakit dan kita tidak ada di dalamnya, maka kita tidak masuk, jangan masuk ke daerah tersebut. Bukan berarti apa-apa. Apa kesimpulan dari hadis tersebut? Kesimpulannya, janganlah menjadi penyebar virus. Amin. Kalau kita terkena sakit, yang sakit kita menyebabkan penularan kepada orang lain, maka kita berusaha mengisolasi diri. Maksudnya seperti itu. Kalau kita terkena satu penyakit, yang penyakit saya itu bisa menular kepada orang lain, maka sebaiknya kita mengisolasi diri, jangan sampai orang lain ikut terkena penyakit seperti apa yang saya alami. Intinya seperti itu. Sebab kalau kita masuk ke daerah yang terkena wabah, kemudian kita tertular dan kita pulang ke daerah kita masing-masing, kemudian kita juga menularkan penyakit tersebut, namanya kita menjadi penyebab tersebarnya penyakit. Itu yang tersirat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita menjaga diri kita dan menjaga orang lain sesuai dengan perintah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada lima pondasi pokok yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga itu ada 5. Satu namanya hifdzuddin, itu jelas. Disuruh menjaga apa? Agama. Kalau agama jelas disuruh dijaga. Kemudian hifdzun nafas, hifdzun nafsi, menjaga diri kita sendiri, menjaga nyawa kita, namanya hifdzun nafsi. Kemudian hifdzul akli, menjaga akal kita jangan sampai goyah. Mulanya tidak boleh kita stres, tidak boleh kita depresi, tidak boleh kita mabok, karena kita disuruh untuk menjaga akal kita. Kemudian disuruh hifdzul mal, harta kita pun harus kita jaga. Harta kita pun harus kita jaga.
Jangan sampai ketipu wong, dimaling wong, dirampok wong, jangan sampai. Tapi kalau disedekahkan monggo, kalau dihibahkan monggo, dihadiahkan monggo. Tapi jangan sampai sakar dewek sehingga hilang dikarenakan kesembronoan diri kita sendiri. Bahkan sampai Rasulullah SAW saking hati-hatinya beliau dalam suatu hadisnya pernah mengatakan, jika malam hari dan kamu mau tidur, maka pertama tutuplah al-ina, wadah-wadah kamu. Mau tutupi kan ya? Botol, kendi, termos, apa kayak koci, apa wajan, apa baik wadah. Sampo, wadah segar, wadah lalu dan lain sebagainya. Bahkan jika tidak menemukan tutup, walaupun bi'udin yu'taru, walaupun dengan apa? Kayu. Kayu ini wadah lebarnya sekian, ada kayu di tengah-tengah ditutupkan. Padahal nggak menutupi secara lahiriah, tapi dengan niat menutupi maka akan terlindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting kita mengikuti tindak laku Rasul, itu intinya seperti itu. Jadi yang terakhir kemudian hafdzul muru'ah, menjaga kepribadian kita, menjaga wibawa kita, menjaga keadaan diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang fasik, apalagi menjadi orang munafik. Apa sebabnya? Sekarang zaman Rasul itu gini, Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya itu menghabiskan waktunya untuk mengajak orang-orang ke arah kebaikan. Rasul dan sahabat-sahabatnya, terutama ashabus suffah, itu waktunya dihabiskan untuk mengajak orang supaya menjadi baik. Berbeda dengan kaum munafikin. Kaum munafikin menghabiskan waktunya untuk apa? Mencari cacat dan celah dari Rasul dan sahabatnya. Di zaman sekarang banyak orang yang mengajak kebaikan. Dengar ini. Zaman sekarang banyak orang yang mengajak kebaikan tapi dengan cara menjelek-jelekan orang lain. Ini keliru besar. Senang mengajak kepada kebaikan tapi dengan cara menjelek-jelekan orang lain. Itu berarti sama saja menyebarluaskan aib dari orang lain, dan aib yang bakal terbuka kalau suka membuka aib orang lain. Satu. Yang kedua, banyak orang yang sering mengajak kebaikan. Banyak orang sering mengajak kebaikan, tapi ditujukan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Banyak ini orang menyuruh silaturahmi, wong liya sedih kongkot dheweke orang, sehingga ketika ada orang tidak mau silaturahmi dipaido, padahal dheweke orang tahu silaturahmi. Jadi dakwahnya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ini celaka orang yang semacam ini. Dua, misalkan ini silaturahmi. Dua, sedekah, menyuruh orang untuk berbuat sedekah, tapi orang lain yang disuruh, bukan dirinya sendiri. Sehingga apa? Ketika ada orang tidak mau sedekah, itu ini dirinya sendiri tidak mau sedekah. Jadi dakwahnya, ilmunya itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ini namanya bukan ilmu nafi'. Apa yang digambarkan oleh salafun saleh seperti kasamai, seperti lilin. Betul, bisa menerangi orang lain, betul, bisa menerangi keadaan sekelilingnya, tapi dirinya sendiri habis. Dirinya sendiri terbakar habis. Nah, ini orang-orang yang suka itu omongan yang untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, itu sama dengan kesamai tadi. Wong lain mungkin akhirnya sergap sedekah, wong lain akhirnya sergap silaturahmi, wong lain akhirnya sergap sholat duha, wong liya senang baca Quran, dia yang menyuruh tidak melaksanakan, habis terbakar oleh api. Na'udzubillah min dzalik. Ini jangan sampai dipadukan ya antara munafik dengan mukminin, sebab munafik itu tetap rusak, dan ketika dicampur antara
kejelekan dan kebaikan, yang menang adalah kejelekan, Mas. Jika dicampur jadi satu, yang menang kejelekan. Coba kalau dalam bahasa Indonesia itu susu sebelanga rusak susu sebelanga sebab nila setitik. Artinya apa? Warna putih, cat putih yang begitu banyak hanya disebabkan oleh warna hitam yang sedikit, warnanya tidak jadi putih. Dalam bahasa fikih, idza jitama'al halalu wal haramu ghalibal haram. Jika ada perkara haram berkumpul jadi satu dengan perkara halal, maka yang terlihat adalah yang haram. Saya punya beras 10 kilo halal dari kerja keras saya misalkan. Kemudian saya mencuri beras setengah kilo, saya campur di situ, maka semuanya menjadi haram. Ya. Jadi nggak bisa, Mas. Ketika kita menyuruh kebaikan, tapi dengan cara menjelekan orang. Kalau menyuruh kebaikan, mengajak orang untuk baik, ayo ajak saja, nggak usah kemudian menceritakan kejelekan orang. Nah, ini berkaitan dengan terkait balang, ya, yang berkaitan dengan terkait balang. Sekarang kita berikhtiar secara lahiriah, makanya ada semacam instruksi dari berbagai kalangan, ya, baik pemerintah maupun organisasi untuk bikin posko, Mas. Artinya itu untuk hati-hati saja, hati-hati kalau sering cuci tangan, pakai sabun, itu maksudnya untuk hati-hati. Ikhtiar lahiriah, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pesantren yang diliburkan, bukan diliburkan dalam arti gak ada kegiatan, dipulangkan, santrinya disuruh pulang, ya. Apa? Untuk hati-hati. Tapi ternyata kalau santri disuruh pulang, nanti di rumah malah gak di rumah, malah kelayaban, lebih medeni bisa, ya, lebih medeni. Apa tujuannya dipulangkan, dirumahkan? Supaya mencegah mata rantai penularan virus. Tujuannya semacam itu. Tapi di rumah kemudian kelayaban, maka malah mendatangkan virus baru. Nah, di sini kita tidak diliburkan, santri tetap ada di pesantren, maka tolong yang berhati-hati, jangan keluar kecuali untuk darurat sekali. Kalau tidak ada darurat, nggak usah keluar. Ketika menerima tamu juga hati-hati, makanya kemudian kita sediakan wastafel, ya, atau beberapa wastafel. Tujuannya seperti itulah. Kalau ada tamu yang kira-kira kurang sering, monggo sebaiknya semua tamu nantinya usahakan supaya wali santri jangan mengunjungi santri dulu sebentar. Jika toh terpaksa ada wali santri yang mengunjungi santri, ya itu tadi minimal saling menjaga diri, cuci tangan dengan sabun, sediakan ya di tempat-tempat tertentu sabun, wastafelnya, supaya apa tadi? Supaya ikhtiar kita maksimal. Allah akan melihat ikhtiar kita, ya. Allah akan melihat ikhtiar kita, kesungguhan kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ngawur kita, ya. Orang bekerja dengan sungguh-sungguh. Dalam satu kaidah disebutkan manjadda wajib. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan memperoleh hasil. Karena apa? Allah melihat kesungguhan hambanya. Tapi kapan sangar PDW, dia tidak bakal diperhatikan oleh Allah. Ini secara hukum adat. Tadi kalau ingin kenyang makan, itu hukum adatnya. Itu hukum adat yang diciptakan oleh Gusti Allah. Jadi kita jangan ingkar, itu fitrahnya Allah Ta'ala. Ingin kenyang, maka ingin pintar belajar. Benar? Apakah pintar itu dari belajar? Bukan. Pintar itu, ilmu itu yang memberikan Gusti Allah. Gusti Allah menyuruh untuk menggapai kepintaran, kamu harus belajar. Ini namanya hukum ikhtiar diterapkan untuk mendapatkan tawakal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan langsung jabari yang pasrah. Kalau salah mengabaikan dari ikhtiar manusia juga salah, mengabaikan ketentuan Allah juga salah. Ya, mudah-mudahan
kita semua dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, diselamatkan dari segala macam fitnah, diselamatkan dari segala macam cobaan, diselamatkan dari segala macam mara bahaya, dan mudah-mudahan kita dikasih panjang umur dalam kondisi sehat, afiat untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allah yaghfir lana wa yaghfir lakum wa yastur عيوبكم ويكشف كروبنا ويكشف كروبكم وأن يفتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يقضي الله جميع حاجاتنا وحاجاتكم وأن يسهل جميع أمورنا وأموركم وأن يتقبل الله صلاتنا وصلاتكم وصيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وقراءتنا وقراءتكم وصدقتنا وصدقتكم وجميع أعمالنا وأعمالكم الصالحة وأن يرزقنا الله وإياكم الاستقامة في الطاعة والعبادة والتوبة قبل الموت وحسن الخاتمة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نواه السلف الصالح وإلى روح حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.